Oke, pilih jadi Putri Indonesia atau jadi host televisi? Wow, Cepet televisi aja. Televisi. kayaknya kurang nih buat dari Putri Indonesia. Pilih jadi PNS apa jadi pengusaha? Pengusaha dong. Tersentuh ya, cukup menggelitik pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa di rumah? Berencana itu keren, Anda kembali menyaksikan podcast BKKBN, tentunya masih bersama saya dengan Tiffany Agina. Dan kita ketahui bersama bahwa generasi milenial adalah garda pertama yang harus teredukasi dalam program keluarga berencana. Mulai dari sadar akan pentingnya untuk pengetahuan mengenai pencegahan dan juga penanggulangan stunting, generasi muda berencana, dan berbagai program BKKBN lainnya. Dan pada hari ini pemirsa, Tiffany sudah kedatangan tamu spesial. Kita juga kedatangan Gadis Jambi Intelijensia 2022 dan akan membahas tema upaya BKKBN menyongsong generasi milenial. Dan untuk membahas permasalahan kali ini sudah hadir di tengah-tengah Tiffany ada Anastasia Laga yang merupakan Gadis Jambi Intelijensia 2022. Halo Tasya, apa kabar? Halo Kak, baik. Gimana Kak Tiffany kabarnya? Baik sekali, agak serak-serak sedikit ya. Di musim Kak ya. Lagi musim batuk, tentunya semoga nanti pemirsa di rumah di podcast BKKBN selalu sehat. Kita juga semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, Tasya, lagi sibuk apa nih sekarang? Ya, sebagai mahasiswa semester akhir lah ya, karena biasa skripsian dan bimbingan dan gitu-gitu aja sih Kak. Kemarin udah sidang ya, sidang sempro. Iya, kemarin baru aja seminar proposal. Dua step plus ya. Yes, saya segera menyusul Kak Tiffany ya. Jangan ditiru tapi kata Tiffany-nya ya. Yang kuliahnya agak lama nih. Oke, boleh diceritain nggak sih Tasya, sebenarnya kan ini merupakan Gadis Jambi Intelijensia 2022 dan juga Gadis Kota Jambi Wakil 2 Gadis Kota Jambi tahun berapa? 2021 Pak. Nah, pertama kali nih berkecimpung di dunia pageant nih, duta wisata khususnya. Ini pertama kali dimulai dari kapan sih? Oke, sebenarnya sih kalau untuk pertama kalinya itu dimulai di tahun 2020 ya Kak. Jadi waktu itu kebetulan nggak sengaja melihat kalau salah satu kecamatan itu lagi open seleksi buat jadi Bujang Gadis kecamatan. Kebetulan itu ada di Kecamatan Alam Barajo. Jadi pada tahun tersebut ini yang pada akhirnya orang yang pendiam, yang nggak pernah ikut pageant, terus agak introvert, yes, yang nggak pernah sama sekali ikut lomba-lomba seperti ini, akhirnya mencoba kayak out of my comfort zone ya Kak. Jadi coba untuk hal-hal baru dan akhirnya meyakini diri buat ikut dari awal itu di Bujang Gadis Kecamatan Alam Barajo. Terus kemudian di sana kita tuh dipersiapkan untuk ikut di tahun 2021 Bujang Gadis Kota Jambi, dan ya puji Tuhannya dipercayakan dan diamanahkan menjadi wakil 2 Gadis Kota Jambi. Aduh, ini berarti nggak ada basicnya sama sekali ya? Sebenarnya enggak, benar-benar baru coba berenang di situ. Berenang di Dia situ nyemplung ya? di situ. Tiba-tiba udah sampai ke Bujang Gadis Provinsi Jambi sekarang. Gadis Provinsi Jambi, Gadis Jambi Intelijensia 2022. Boleh diceritain nggak sih Tasya, ini pastinya kan banyak banget nih tahapan-tahapan di Bujang Gadis Provinsi Jambi 2022 nih. Ada tahapan yang paling berkesan nih sama Tasya nih, boleh dibagiin ke teman-teman. Oke, sebenarnya kalau untuk tahapan itu udah banyak banget ya Kak. Dimulai dari awal itu kita ada seleksi wawancara, psikotes, interview dan lain sebagainya, penilaian yang dari juri-juri yang sudah sangat berkompeten di bidangnya juga pastinya. Tapi yang paling berkesan itu di wawancara, di mana kita memang yang memiliki niat untuk jadi duta wisata itu harus benar-benar memiliki kemampuan pengetahuan yang benar-benar mantep banget nih tentang provinsi kita yang tercinta ini Kak, yaitu Provinsi Jambi. Jadi kita wajib untuk tahu seluruh tentang Provinsi Jambi, baik wisata, budaya juga, pastinya itu kan program utama dari Bujang Gadis. Dan ya akhirnya memang semuanya memang sulit, tapi kalau dijalani dengan niat pasti ya seperti yang sekarang sudah bisa Tasya gapai. Iya, usahanya agak susah karena we have much responsibility, right? Jadi kalau Tasya sendiri nih sebenarnya kan basicnya bukan nggak pernah ikut model-modelan Tasya. Biasanya kan kalau duta wisata atau gadis-gadis itu pernah ikut modeling ataupun ikut sanggar-sanggar seni lainnya gitu. Pernah nggak? Belum pernah Kak, belum pernah sama sekali. Bener-bener nekat aja sih ikutan Bujang Gadis kecamatan. Terus tahu mungkin emang udah jalannya juga ya Kak. Jadi bisa sampai ke tingkat provinsi. Oke, kalau yang namanya Gadis Jambi nih, Gadis Provinsi Jambi tentunya merupakan representatif dari pemuda-pemudi dan juga generasi milenial di Provinsi Jambi. Tentunya pasti banyak banget nggak sih pengetahuan yang Tasya harus belajar nih. Salah satunya pengetahuan apa nih yang Tasya mulai belajar atau baru belajar saat menjadi Gadis Provinsi Jambi?
Pastinya ada banyak banget ya Kak, karena kan kita dihadapkan menjadi representatif dari generasi muda yang bisa dibilang role model nih bagi remaja-remaja yang ada di Provinsi Jambi. Banyak sekali sih hal-hal yang baru dipelajari, di mana kita jadi generasi muda itu yang pastinya kalau kita jadi Bujang Gadis ya Kak, yang terutama itu duta wisata tadi, bisa memahami dan mengenal benar-benar wisata dan budaya. Itu yang paling penting yang pertama. Dan juga gimana kita bisa mencerminkan generasi muda yang juga bebas dari narkoba ya Kak ya. Karena narkoba itu salah satu penjahat untuk generasi muda tuh di situ, di narkoba, dan juga bagaimana kita bisa memposisikan diri kita untuk menjadi contoh yang baik, menjauhi hal-hal yang negatif juga dari lingkungan pertemanan. Oke, ini kalau berbicara soal kebudayaan atau culture ini, Tasya lagi pakai apa namanya? Ini ada Tengkulu, tempatnya Tengkulu Pulau Rengas ya Mbak. Udah apal ya, bukan sekedar tahu pakai tulisannya, tapi udah tahu ini namanya Tengkulu Pulau Rengas dari Merangin ya? Atau satu sih? Iya, Merangin ya, Pulau Rengas Merangin. Ada nggak sih Tasya, ini kan kalau jadi Bujang Gadis Jambi ini tentunya punya tanggung jawab yang lebih ya sebagai generasi muda, pastinya takut macam-macam, takut salah pergaulan, takut dilihat orang pasti nggak enak. Nih ada nggak sih Tasya merasa terbebanin tuh saat jadi gadis Jambi atau gadis Kota Jambi kemarin? Udah 2 tahun kan ya? Iya. Sebenarnya kalau dibilang terbebani itu enggak ya Kak, karena itu juga menjadi suatu tanggung jawab buat kita untuk terutama gadis untuk menjaga diri kita sebagai seseorang yang memang baik dari segi tingkah laku dan juga pergaulannya. Jadi memang walaupun ya seperti kita ketahui ya Kak, isu-isu sekarang itu kan untuk generasi muda ini banyak sekali hal-hal yang negatifnya ya. Ada yang kayak narkoba, seks bebas, pernikahan dini dan lain sebagainya. Tapi itulah tugas kita sebagai Bujang Gadis tadi, role model bagi generasi muda tadi untuk memperlihatkan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan. Oke, ini menarik nih membahas soal pernikahan dini. Ini kalau Tasya sendiri ya sebagai generasi milenial yang mungkin sudah tahu nih tentang akan modernisasi dan juga perkembangan zaman saat ini. Menurut Tasya dan juga pandangan Tasya, gimana sih pernikahan dini ini? Pernikahan ini menurut Tasya isu yang lumayan mengejutkan ya kan, karena ya kalau seumuran kakak udah banyak banget ya yang menikah. Kalau Tasya di umuran Tasya, iya mesti Kak, karena kan kalau Tasya lihat juga ya pernikahan ini itu kan di usia 20 tahun ke bawah, kan saat ini Tasya masih 20 tahun. Jadi kalau dari Tasya sendiri ya, pernikahan dini itu sesuatu yang memang sangat beresiko sih Kak, karena sebagai perempuan ya terutama perempuan itu kan kita mempersiapkan diri kita tuh harus benar-benar matang kalau sudah menikah, baik secara mental maupun fisik tuh Kak. Jadi kalau misalnya dilakukan pernikahan dini di mana kita belum mendapatkan semuanya secara mantap, itu menurut Tasya masih sesuatu yang sangat membahayakan sih Kak. Oke, belum teredukasi ya. Belum teredukasi. Mulai karena itu juga menjadi salah satu faktor penyumbang dari yang namanya stunting yang sedang digalak-galakan BKKBN tentunya. Ini kalau ngomong pernikahan dini, stunting, ini kita kan lagi ada di podcastnya BKKBN ya. Apa yang Tasya ketahui tentang pandangan generasi milenial khususnya seperti Tasya nih Gadis Jambi Intelijensia 2022 tentang BKKBN? Oke. Kalau menurut pandangan Tasya ya Kak, selaku generasi milenial juga, jadi BKKBN kan sebuah lembaga yang mempunyai tugas nih untuk melakukan sebuah program keluarga berencana yang mana ini tuh mengendalikan jumlah masyarakat yang ada di Indonesia juga ya Kak, untuk tetap seimbang. Tasya ini adalah lembaga yang sangat baik karena memang perlu adanya perhatian lebih ya Kak untuk masalah jumlah penduduk, karena kan memang semakin lama ini kan tingkat pendidikan, tingkat perekonomian itu sangat berpengaruh ya Kak terhadap masyarakat. Jadi dengan adanya pengendalian ini tadi, jadi BKKBN itu jadi suatu lembaga yang bisa mengontrol jumlah masyarakat di Indonesia. Gitu ya, terkontrol dan juga termasuk salah satu badan dan juga institusi yang menanggulangi seperti stunting tadi, keluarga berencana dan juga perencanaan-perencanaan lainnya ya. Luar biasa sekali tentunya, ini generasi milenial tapi mereka tahu apa itu BKKBN dan apa aja sih tugas-tugas dari BKKBN sendiri. Menurut Tasya nih, sebagai generasi milenial dan juga anak muda masa kini, bagaimana sih program BKKBN ini dapat tersampaikan ke kalangan muda atau kalangan generasi milenial ini agar semakin mudah nih kita sebagai generasi muda, saya masih muda ya Kak? Iya. Beda dikit ya Kak ya. Beda dikit, agak tua-tua dikit juga, bisa sampai ke tengah-tengah kita nih. Oke. Kalau menurut Tasya ya Kak, generasi milenial itu identik sama hal-hal yang kreatif dan inovatif. Ya, betul. Jadi penting banget nih buat BKKBN selaku lembaga yang menaungi terkait dengan program-program tersebut untuk melakukan suatu hal yang kreatif dan inovatif. Ya. Jadi mungkin bisa dilakukan seperti sosialisasi ataupun pendekatan melalui sosial media. Nah, ini penting ya, karena
ini aja kita kan sosial media ya, on YouTube ya. Teman semua pastinya kalau daripada yang lain-lain baca ataupun ikut sosialisasi pasti seringnya buka Instagram, atau Facebook dan juga media sosial lainnya. Menurut Tasya nih gimana nih kalau pendekatannya melalui media sosial? Iya kan pastinya ya Kak, sekarang itu apa-apa online, serba online, sosial media. Jadi kalau dengan konten-konten yang menarik mungkin di sosial media yang mudah diakses oleh generasi muda pastinya, jadi bisa secara tidak langsung bisa langsung mengedukasi melalui konten-konten kreatif yang tadi ada di sosial media itu Kak. Iya, jadi ini kan banyak banget nih, apalagi nih kayak TikTok ya. Wabah TikTok 2022-2023 ini wabah TikTok sangat menjamur di kalangan generasi muda tentunya. Oke Tasya, kalau tadi kita sudah bahas pernikahan dini yang merupakan salah satu faktor penyumbang adanya yang namanya stunting nih. Saat ini kan pasti lagi digalak-galakan ya sama BKKBN khususnya di Provinsi Jambi, yang 2021 nih penurunannya itu dari 22,4% di 2022 menjadi 18%. Menurut Tasya nih, stunting itu apa sih? Beberapa waktu lalu Tasya sempat baca-baca juga ya Kak, kalau isu stunting ini jadi lumayan digalakkan juga di Indonesia secara khususnya. Karena ya memang ini salah satu isu penting yang harus cepat pencegahannya ya Kak. Jadi kalau Tasya tahu sih, stunting itu keadaan di mana ini pada usia bayi ataupun anak-anak ya Kak, itu mengalami kekurangan asupan gizi. Jadi mungkin dimulai dari masa ibunya mengandung, itu mungkin kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gizi yang baik ataupun kekurangan vitamin. Itu sih Kak kalau tahu Tasya tentang stunting. Ini luar biasa loh generasi milenial tapi tahu apa itu stunting. Tapi ini pembahasan kita menarik banget nih Tasya, kalau bicara soal stunting, pernikahan dini, generasi milenial itu semuanya saling berdekatan dan juga berhubungan ya Tasya ya. Terus ini kan ada yang namanya tuh genre atau generasi muda berencana. Ini Tasya pernah dengar gak sebelumnya? Pernah sih, kebetulan juga beberapa rekan-rekan Tasya merupakan duta generasi berencana. Oh iya. Jadi ya sempat dengar dan tahu banget program-program mereka seperti apa, yang sangat luar biasa juga di bidang tersebut. Oke, ini Tasya lagi kuliah kan ya? Iya. Ini lebih pilih karir dulu atau udah ada rencana menikah? Tasya? Karir dulu. Berapa umurnya sekarang Tasya? 20 Kak. 20, berarti kalau usia ideal itu di atas 21 tahun ya. Oke deh, ini tentunya nanti pemirsa semua podcast BKKBN kita bakal bahas lebih dalam lagi bersama Anastasia Laga, gadis Provinsi Jambi Intelijensia 2022. Tapi kita break dulu sejenak, tetap di podcast BKKBN. Masih di podcast BKKBN tentunya masih bersama Tiffany dan juga gadis Jambi Intelijensia 2022 di sini Anastasia Laga atau Tasya. Tadi kan kita udah cerita-cerita ya sebelum kita on kamera lagi nih Tasya. Tadi agak-agak sedikit itu Tasya ini asli mana sih sebenarnya? Sebenarnya sih memang lahirnya di Jambi Kak. Besar di Jambi juga? Besar di Jambi, lahir di Jambi, tapi emang orang tua itu asli dari NTT. Tepatnya di Maumere Flores. Sensitif banget ya. Manis banget. Ini orang tua mama papa berarti. Mama papa NTT, asli NTT. Wah. Kira kita satu negeri ya, dari Medan Pride. Rupanya kita nggak satu negeri. Tapi tetap satu Indonesia. Kita tetap garis Jambi ya. So garis Jambi. Itu Mbak yang di depan juga ada garis Jambi. Oke Tasya, pastinya kan banyak banget nih ilmu yang didapat menjadi seorang gadis Jambi Intelijensia dan juga gadis Kota Jambi wakil 3 ya. Pada saat itu wakil 2 maksudnya. Nih, menurut Tasya, yang Tasya dapatkan nih saat menjadi dan juga menyandang predikat gadis Jambi dan juga gadis Kota Jambi, apa sih Tasya sebenarnya? Pastinya sih yang paling utama itu banyak banget pengalaman baru ya Kak, banyak banget hal-hal baru yang pada akhirnya yang sebelumnya nih Tasya kan nggak pernah ya ikut-ikutan ajang pageant seperti ini. Tiba-tiba diberikan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa ketika menjabat, seperti bagaimana kita ketika kita mengisi acara, gimana sih kita tuh udah diberikan kepercayaan untuk sharing-sharing tentang informasi yang udah kita miliki. Kita diberikan kapasitas juga untuk menyambut tamu-tamu dari wali kota maupun gubernur. Terus juga kita bisa bertemu dengan teman-teman lainnya, sesama duta-dutaan juga, sepertinya ada juga duta generasi berencana itu tadi, ada teman-teman dari duta-duta lainnya, di mana kita juga bisa sharing pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita lakuin bareng-bareng. Terus juga gimana kita yang pastinya diberikan tugas yang utama mempromosikan wisata dan budaya itu tadi Kak, dengan cara yang pastinya yang bisa diterima oleh generasi muda secara khususnya yang kreatif dan inovatif, dimana yang sebelumnya ya Tasya itu
apa sih sosial media itu pengguna biasa aja gitu. Tapi sekarang dituntut untuk bisa menginfluence orang-orang mengenai wisata dan budaya maupun hal-hal positif lainnya melalui sosial media. Jadi banyak banget tugas-tugas dan juga tanggung jawab baru ya Tasya. Ini pengalaman aja ya, cerita sedikit. Kan Tasya tadi udah cerita ya, pemirsa. Tim Adis juga mau cerita sebagai mantan gadis. Nah ini Tasya, tentunya setelah menjadi gadis Jambi dan juga gadis kota Jambi sebelumnya, banyak banget nih perubahan yang terasa nih, termasuk cara kita memandang sesuatu, cara kita untuk bersikap nih. Dulu itu ya, Tasya Kak Tiffany tuh takut banget ngupload foto kalau pakai baju yang salah gitu, maksudnya baju yang terlalu terbuka atau di depan umum takut salah ngomong, takut cara bergaul. Tasya ada nggak sih ketakutan kayak gitu? Ada banget sih Kak, apalagi kan misalnya kita dituntut untuk berbicara di depan orang banyak, pastinya terkait dengan penggunaan kata dan segala macamnya itu harus baik, karena kalau sedikit aja salah Jadi sorotan ya. sorotan banget, kok gitu sih, kok gini sih gitu. Dan kita memang harus berusaha untuk tampil siap dan ya emang ready untuk diperlihatkan di depan umum. Influence yang bagus-bagus ya, mungkin ada juga sisi-sisi bobrok-bobroknya sedikit ya, tapi memang tidak diperlihatkan di depan umum. Tapi berat nggak Tasya tanggung jawab seperti ini? Sebenarnya kalau dibilang berat itu tergantung siapa yang menjalani ya Kak. Ketika kita menjalaninya, kita harus yang pertama tuh jadi diri sendiri aja. Iya betul. Ketika kita jadi diri sendiri ya kita bisa melancarkan ya aura diri kita yang sebenarnya gitu. Dibandingkan kita harus berusaha jadi orang lain ataupun make it fake segala macam. Tapi ketika kita jadi diri kita sendiri, kita bisa memberikan yang terbaik. Ya mungkin ya memang kita seperti itu, kita bisa diterima dengan baik dengan seperti itu. Gitu. Tidak perlu menjadi pura-pura baik atau jadi orang lain untuk bisa dilihat. Maksudnya Just be yourself ya. Ya, karena memang biasanya kalau yang fake itu kelihatan ya, teman-teman. Jadi jangan sampai, juga banyak nih misalnya teman-teman nih di sosial media yang tanya sama Kak Tiffany ya misalnya, dan juga mungkin ada juga pertanyaan dari teman-teman sosial media ke Tasya nih, gimana sih untuk bisa jadi gadis gitu ya, bagaimana untuk bisa masuk ke dalam situ, apa yang harus kita lakukan pertama kali, apakah kita harus cantik, apakah kita harus pinter, ataukah kita harus punya sesuatu privilege yang berbeda dari yang lainnya. Menurut Tasya nih gimana nih pandangan-pandangan kayak gitu? Oke, sebenarnya sih banyak ya Kak. Kalau Iya. itu pasti Kak Tiffany juga sering banget. Oh pasti karena cantik nih, oh pasti karena badannya bagus atau segala macam. Tapi sebenarnya yang terpenting itu adalah dimana kita punya attitude yang baik. Betul. Itu yang paling penting ya Kak. Dimanapun kita berada, attitude itu paling nomor satu. Dimana kita sebagai remaja, kita bisa bersikap dengan baik tuh udah jarang banget nih sekarang Kak. Jadi memang sosok bujang dan gadis ini harus dijadikan sebuah contoh bagi generasi muda lainnya, dimana kita bersikap dengan baik, sopan, itu selalu nomor satu. Gimana kita bisa menghargai orang lain, bisa berbicara dengan baik, apapun yang kita keluarkan dari mulut kita itu ya usahakan untuk selalu yang baik. Walaupun mungkin ya kita sering lah sama teman-teman gibah-gibah bercanda gitu ya, tapi kan sama teman-teman ya nggak sampai. Tapi ketika kita dihadapkan ke publik ya sebisa mungkin kita lebih menjaga sikap dan attitude kita di sikap. Oke, jadi memang representatif anak muda Jambi ya, remaja Jambi. Kalau Tasya masih remaja, saya udah remaja lagi kebetulan. Oke Tasya, pokoknya dituntut untuk bisa bagaimana menampilkan yang baik ya ke publik, tapi tetap yang nomor satu adalah harus bisa menjadi diri sendiri. Nggak penting cantiknya teman-teman, nggak penting pinternya, tapi kalau attitude-nya nol pasti semuanya jadi nol atau zero. Oke Tasya, ini setelah menjadi gadis Kota Jambi dan juga menjadi bagian dari gadis Provinsi Jambi 2022, tentunya banyak banget nih tugas-tugas dan juga hal-hal yang harus dilakukan selama 1 tahun menjabat ke depannya. Tugas apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh gadis Jambi? Pastinya sih kita sebagai gadis Jambi ini yang paling pertama adalah pastinya menjaga nama baik ikatan dulu ya Kak, karena kan bujang gadis itu seperti udah dibahas tadi sih Kak, identik dengan anak-anak muda yang memiliki attitude yang baik dan segala macamnya. Jadi kita memang harus pertama-tama harus menjaga itu dulu Kak, jangan sampai terkesan anak bujang gadis ini memiliki attitude yang kurang di luar sana, walaupun kita tidak pakai selempang, tidak pakai baju yang seperti ini, tapi dimanapun kita berada ya Kak, kita harus tetap menjaga attitude yang paling utama. Terus juga yang kedua, pastinya ini terkait dengan tadi budaya dan wisata juga ya Kak, dimana kita harus tetap bisa menginfluence orang-orang tentang betapa pentingnya sih kita sebagai warga Provinsi Jambi secara khususnya ya Kak, untuk bisa lebih mengenal apa aja sih potensi wisata, apa aja sih keanekaragaman budaya dan lain semacamnya. Dan juga kita juga jadi salah satu orang yang harus menginfluence gerakan-gerakan baik, seperti ya mungkin kalau kita lihat di BKKBN sendiri ya Kak, itu kan kita ada namanya
keluarga berencana, pencegahan stunting, pencegahan pernikahan dini. Itu kan penting juga nih untuk orang-orang seperti kita itu menggiatkan sosialisasinya secara publik supaya orang-orang yang melihat kita tuh ada loh informasi yang terus didapatkan dari sosial media yang kita kelola seperti itu. Tentunya harus dilakukan secara masif ya, kita bersama-sama bekerja sama. Tentunya bukan hanya Gadis Jambi ataupun Gadis Kota Jambi dan Gadis Kabupaten Kota lainnya yang ada di Provinsi Jambi, tapi kita semua sebagai generasi milenial yang ada di Indonesia. Baik Tasya, apa sih yang Tasya dapatkan nih setelah menjadi Gadis Jambi dan juga Gadis Kota Jambi? Apa yang terasa banget Tasya dapetin? Pastinya sih yang pertama tuh suatu kebanggaan diri ya Kak, kebanggaan diri dan juga bisa membanggakan orang tua, dimana yang mungkin dulu nggak pernah nih nggak pikiran bisa pakai selempang seperti ini. Tasya sendiri kan memang nggak punya basic di situ ya Kak, nggak punya basic sama sekali, jadi ketika bisa meraih apa yang udah didapat sekarang tuh benar-benar suatu kebanggaan yang sangat-sangat disyukuri ya Kak. Terus juga banyak sekali hal-hal yang pada akhirnya bisa Tasya rasakan, ya sekecil kita bisa duduk bareng Pak Gubernur di acara-acara formal ataupun sekedar ya kita berkumpul bersama teman-teman hebat lainnya Bujang Gadis Provinsi Jambi lainnya, itu juga suatu ya privilege yang bisa Tasya dapatkan sekarang, karena Tasya yakin banget di luar sana ada banyak banget yang mau ada di posisi ini tapi memang belum punya kesempatan. Jadi memang hal-hal seperti inilah yang sangat-sangat Tasya syukuri sih Kak, ketemu dengan orang-orang baru yang sangat-sangat berkualitas, dimana circle kita dulu yang teman-teman sekolah biasa kayak gitu kan, sekarang jadi teman-teman circle Jadi banyak ya. yang punya bidangnya masing-masing yang bisa sharing dan gitu-gitu sih Kak. Udah punya circle baru, punya keluarga baru, punya teman baru pastinya. Baik Tasya, ini kita lanjut untuk ngomongin masalah BKKBN, program-program BKKBN. Dari seluruh program BKKBN yang ada, manakah program yang telah banyak diketahui oleh generasi milenial menurut Tasya? Oke, pastinya kalau untuk generasi milenial saat ini ya Kak, kalau kita lihat yang paling mencolok dari BKKBN ini kan keluarga berencananya ya Kak. Karena kan di mana-mana pasti tulis 2 anak cukup. Berencana itu keren. Iya, berencana itu keren kayak gitu. Jadi itu sih yang paling biasanya generasi milenial itu tahu bahwa BKKBN itu lembaga yang bertugas dalam hal tersebut. Iya, karena memang mengatur istilahnya ya keluarga gitu lah Kak ya. Nah, tapi juga beberapa waktu ini kan banyak sekali ya isu-isu terbaru ya Kak, terkait dengan beberapa waktu lalu di Pulau Jawa secara khususnya yang Tasya dengar itu mengenai pernikahan dini yang massal banget itu kan Kak, dimana tiba-tiba ada kurang lebih ratusan siswa nih, Anak SD ya, tiba-tiba minta untuk dinikahkan karena satu dan lain hal. Itu kan suatu fenomena yang memang cukup mengagetkan yang Tasya bilang tadi juga, karena ya gimana ya ngomongnya gitu kan. Tasya aja yang usianya masih 20 tahun belum kepikiran sampai di situ. Tapi ternyata banyak juga anak-anak yang usianya di bawah 20 tahun udah kepikiran ke situ. Kalau tadi kita udah bahas tentang pernikahan di usia dini, bahkan juga ada beberapa anak-anak SD ya Tasya ya, dan juga para anak-anak muda yang umurnya itu belum cukup untuk menikah ya, masih tidak wajar menikah misalnya di usia 12 tahun, 13 tahun, dan itu sangat mengejutkan kita semua dan menjadi salah satu isu nasional. Ini Tasya ada satu namanya aplikasi yang dicanangkan oleh BKKBN, yaitu LC-Mil. Apa yang Tasya ketahui ini tentang LC-Mil? Udah pernah tahu nggak sebagai generasi milenial? Kemarin sih Tasya sempat lihat-lihat juga ya Kak, tapi memang belum terlalu tahu mendalam. Cuman LC-Mil ini kan sebuah aplikasi dari lembaga BKKBN ini tadi, tentang di mana aplikasi itu kita bisa melihat nih, kita bisa melihat kondisi ibunya seperti apa. Nanti kita bisa lihat apakah anaknya punya kecenderungan untuk stunting atau tidak. Oke. Terus yang Tasya tahu tentang LC-Mil? Iya, aplikasi pokoknya untuk siap hamil ya, siap mengandung. Tentunya ini bahaya banget kalau misalnya kita nggak teredukasi sama hal-hal tersebut yang memang seharusnya kita sebagai wanita nih udah di usia saat ini tuh harus tahu nih apa aja sih yang harus kita lakukan sebelum mempersiapkan yang namanya punya keturunan. Baik Tasya, ini nih ada juga satu namanya prakonsepsi. Prakonsepsi tentunya Tasya pernah dengar dong? Iya. Boleh dikasih tahu gak nih sama teman-teman podcast BKKBN lainnya tentang prakonsepsi ini? Jadi prakonsepsi ini adalah sebenarnya suatu kewajiban ya Kak. Sebelum kita memutuskan untuk menikah, kita harus melihat dulu atau cek and recheck dulu nih gimana sih kesehatan kita. Iya. Terutama di kesehatan reproduksinya ya Pak. Dan juga gimana kita ketika kita memang menikah, kita mempersiapkan diri kita untuk yang
Kemudian kalau untuk perempuan untuk mengandung itu apakah diri kita sendiri itu sudah siap atau belum secara fisik itu untuk nantinya mengandung dan nantinya juga kita melahirkan gitu ya Kak. Jadi prakonsepsi ini menurut Tasya penting banget sih, karena sebelum menikah kita harus benar-benar memastikan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan yang udah terdeteksi dari awal, kita bisa cari cara untuk mengatasinya sebelum terjadi. Iya, kita bisa cari penanggulangannya harus seperti apa langkah selanjutnya saat ada salah satu yang terganggu nih dalam diri kita sendiri sebelum kita yang namanya siap untuk mengandung, siap untuk menjadi ibu pastinya. Ini kalau berbicara soal menjadi ibu pasti merinding ya Res ya? Oke nih, kalau kita tadi udah bahas tentang pernikahan dini, kemudian juga aplikasi-aplikasi dan juga program-program dari BKKBN untuk ibu ya, khususnya untuk calon ibu, semua calon ibu yang ada di Indonesia. Menurut Anastasia Laga nih, apa sih bahaya menikah di bawah umur? Yang paling bahaya menurut saya ya? Sebenarnya kalau kita lihat di bawah umur itu kan berarti di bawah usia 20 tahun ya Kak. Yang pertama cenderung itu belum teredukasi ya Kak, terkait dengan udah mau menikah tapi belum mempersiapkan apa-apa aja yang seharusnya dipersiapkan ketika kita sebagai perempuan mau menikah. Belum adanya kesiapan mental, belum adanya kesiapan fisik ya Kak ya. Jadi nanti kalau misalnya kita udah menikah nih di usia dini tapi kita belum mengerti apa sih tugas kita sebagai seorang istri, bagaimana kita selanjutnya ketika kita memang mengandung dan melahirkan segala macam. Dari kekurangan edukasi ini tadi, ya seperti isu yang sedang hangat dibicarakan juga ya Kak, pastinya bisa memicu timbulnya stunting ini tadi. Anak bayi atau anak-anak keadaannya kekurangan asupan gizi tadi. Itu kan memang dibentuk dari masih di dalam rahim seorang ibu. Dan kalau memang pernikahan dini ini, isunya kan memang sering terjadi kekurangan edukasi itu tadi ya Kak. Jadi semoga nantinya juga dengan lembaga BKKBN ini bisa terus mensosialisasikan hal tersebut sehingga memang pernikahan dini ini angkanya bisa ditekan semakin rendah. Oke, semoga generasi milenial, generasi muda semuanya bisa teredukasi ya dengan program-program yang ada dari BKKBN, dan tentunya kita sebagai generasi muda juga harus mendukung nih Tasya. Baik Tasya, terakhir. Ini sebelum kita ke pertanyaan jawab cepat, karena di podcast BKKBN ini ada yang spesial namanya pertanyaan jawab cepat. Tapi kita kakak mau kasih satu pertanyaan dulu nih. Menurut Tasya nih, kenapa para catin ini lebih mementingkan prawedding dibandingkan dengan prakonsepsi? Mungkin ya Kak, karena sekarang itu kan tren ya banyak banget ya. Karena kayak preweddingnya foto pakai ini, foto di sini, foto di mana ya gitu kan. Jadi orang-orang sekarang tuh kebanyakan cuma ngikutin tren doang. Dimana mereka bisa punya foto keren sebelum menikah. Tetapi tetap aja sebenarnya yang paling penting dan sangat penting itu adalah prakonsepsi itu tadi. Karena ketika kita mempersiapkan pernikahan dengan cuman siap-siap dari foto-fotonya aja, tapi kalau bisa dari diri kita tuh udah benar-benar pantas bahwa udah mau menikah dan untuk nantinya terutama perempuan untuk memiliki anak seperti itu ya Kak. Kalau Tasya sih ya karena tren orang-orang catin-catin ini tadi lebih mementingkan prewedding ya. Tapi ya sekali lagi memang lebih penting untuk prakonsepsi sih Kak menurut Tasya. Baik, ini kita bakal ke pertanyaan cepat. Udah siap Tasya? Agak deg-degan ya. Tadi kita udah bahas mengenai program-program dari BKKBN seperti keluarga berencana, generasi muda berencana, dan juga isu stunting. Ini ada pertanyaan spesial untuk setiap bintang tamu yang hadir di podcast BKKBN termasuk Tasya. Ini jawabnya nggak boleh pakai mikir ya. Langsung jawab ya. Tanpa mikir-mikir dan tarik napas dulu. Itu ada kurikulumnya, tarik napas dulu. Udah siap Tasya? Siap. Baik, kita masuk ke pertanyaan cepat. Pilih nasi padang atau nasi goreng? Nasi padang. Pilih baju kemeja atau baju batik? Baju batik. Baju batik, memang garis Jambi banget ya. Oke, pilih jadi Putri Indonesia atau jadi host televisi? Wow, Cepet televisi aja. Televisi ya kurang nih buat jadi Putri Indonesia. Pilih banyak anak, banyak rezeki, atau pilih 2 anak hidup bahagia? 2 anak hidup bahagia. Pilih jadi PNS apa jadi pengusaha? Pengusaha dong. Tersentuh ya, cukup menggelitik pertanyaannya. Apa slogan dari BKKBN? A. 2 anak elok nian, apa B. Berencana itu keren? Berencana itu keren. Berencana itu keren. Boleh tepuk tangan dulu kru-kru di depan. Ini masih ada Tasya. Ini jawab, ini dari BKKBN, kalau ini spesial dari Tiffany Anggina. Betul Kak. Menikah muda atau menikah saat sudah siap? Menikah saat sudah siap tentunya. Calon suami ganteng atau calon suami mapan? Di sini mapan lah ya. Manusiawi guys.
lanjut S2 atau segera menikah? S2 dulu. S2 dulu, baik. Nah, boleh kita beri tepuk tangan untuk Anastasia Laga, Garis Intelijensia Jambi 2022. Tentunya terima kasih banget Anastasia sudah hadir di podcast BKKBN. Tentunya kita sebagai generasi muda juga terus ikut membantu BKKBN dan juga pemerintahan terkait untuk ikut serta dalam mendukung program-program yang ada. Baiklah, terakhir kita mau salam BKKBN, berencana itu keren. Udah siap Tasya? Kita lihat ke kamera di depan. 1, 2, 3. Berencana itu keren. Dan baiklah teman-teman semua pemirsa podcast BKKBN, dengan berakhirnya salam berencana itu keren tadi, maka berakhir pula podcast kita pada episode kali ini. Tentunya terus saksikan podcast BKKBN dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik dari sebelumnya. Saya Tiffany Anggina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren.